Part 4. Tabib. Keesokan harinya, Sadia bangun, dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun yang rupanya sedang ada di pawon atau dapur. Tampak lahap memakan seiris daging, mereka saling menatap satu sama lain sebelum Sadia mendekatinya. "Mambengi awakmu nanti Tun? Semalam kemana?" Uswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. "Nandi toh mbak, atau ndak kemana-mana?" "Kemana tambak, atau tidak kemana-mana?" Aneh, namun Sadia yakin ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya. Meski penasaran, namun Sadia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun, sekeras apapun ia memaksanya berbicara. Karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang, sekalipun ia pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa di mana Sadia kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi, Sadia nekat untuk mengikuti. Meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi, Sadia berjalan jauh di belakang mereka menuju sebuah jalan yang Sadia tahu kebun itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini, terlebih di sebuah kebun jati yang Sadia tahu adalah salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran Sadia sampai ia melihatnya. Sadia melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya, namun di depan pohon itu ada luyak berisi bunga dan sesaji, lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luyak itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk kebungaan dan kopi hitam itu. Jantung Sadia berdegup kencang tidak karuan sebelum terdengar suara mengembik di belakangnya. Sadia terdiam, kaku, lalu jatuh pingsan. Sadia terbangun dengan kondisi demam tinggi, namun ia masih mengingat jelas apa yang ia lihat. Pak Wanto duduk di sampingnya, menatapnya dingin, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sadia agar tidak menceritakan pada siapapun? Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rina. Seperti biasanya, seperti tidak ada yang terjadi padanya. Namun semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Sadia dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya lagi. Mbak. Seseorang menggoyang tubuh Sadia sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan dirinya. Ia melihat Rina, wajahnya panik. "Opo Rin?" tanya dia ikut panik. "Atun gak ada di tempatnya." Dia melirik tempat di mana Atun biasanya tidur. Kosong. Sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu, dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang, meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia beranjak dari tempat tidurnya. Melangkah keluar kamar, ia hanya mengatakan, mungkin Atun ada di kamar orang tuanya,
karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang digelimangi harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekad sebelum ia mendengar suara Atun. Ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Cuplak cuplak suweng, suwenge tenggal lenter, mambu ketundung kudel, pak gempong lera lere sopong guyun dale ake sir, sir pong dale kosong sir, sir pong dale kosong. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Saat dia berjalan mendekatinya, ia yakin itu suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikan bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain jublak-jublak suweng tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip saat dia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela-sela lubang itu, ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama, namun tepat ketika saat dia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam. Seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, saat dia melihat Atun, kepalanya menoleh tepat di mana saat dia berdiri menatapnya. Jantung saat dia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sampai di sana, saat dia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun semua ini membuat saat dia penasaran, berbuah nekat saat dia mengintip kembali. Namun yang ia dapat tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Atun tahu saat dia melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia manggil nama dia. "Ayo main." Karena seperti tertangkap basah, maka saat dia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Saat dia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Saat dia dibuat dia mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni duduk bersila seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya saat dia mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi. Ia duduk bersila sama seperti yang lain, sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Sing dadi Pak Empo sampean dulu ya Mbak." "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya Mbak." Awalnya ragu, namun saat dia mengiyakan permintaan Atun, ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi, bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empo dalam permainan jublak-jublak suweng. Pak Empo akan menjadi penebak dalam permainan ini, karena sejatinya permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empo haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup sementara pemain lain mulai menyanyikan lagunya sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka saat dia mulai berbaring telungkup menghadap lantai, sementara 3 saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika saat dia telungkup,
Ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, saat dia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal, sampai akhirnya ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik "Sopo ngguyu ndelekake", maka saat dia mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya, tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar, tidak seperti adik-adiknya selama ini. Saat dia menuju ke Atun, ia memilih tangan kirinya, maka Atun buka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menuju ke Rina. Rina juga sama. Di atas telapak tangannya, batu itu tidak ditemukan. Maka dia harus kembali menjadi Pak Empuh. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika Sa'diyah mulai telungkup lagi, terdengar suara tertawa yang buat Sa'diyah tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan dimulai. Sa'diyah menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya. Namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung, Sa'diyah ingin membuka matanya, namun ia ingat, ia adalah Pak Empuh, dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar. Mati. Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu, itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus saat dia terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Sa'diyah menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sa'diyah tersentak. "Lapo, kowe nang kene? Ngapain kamu ada di sini?" Sa'diyah melihat Ibu Robiah, menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Bu Robiah yang membuat Sa'diyah kaget. Rupanya, ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi dari tadi berarti Sa'diyah hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-luap, Sa'diyah hanya diam. Tak terfikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika dia masuk kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap, termasuk Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja, aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu, banyak kejadian yang terjadi, dan rumah Sa'diyah suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat. Entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewatin oleh seseorang yang dia kenal, Safi. Dukun beranak itu kadangkala melewati rumahnya seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga anak kakaknya. Tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sa'diyah curiga. Ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman. Darah yang seperti sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Bu Robiah yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi entah kemana dia berada. Sampai akhirnya, perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seperti orang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya.
membuat tetangga berkerumun datang. Mobil Carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Bu Robiah, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto, hingga tepat subuh di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai orang dan seseorang yang paling dicari itu muncul, Pak Wanto, pulang dengan mata marah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan, entah apa itu. Dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya. Sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Sadiah mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang. Ia kenal dan tahu siapa itu. Mbah Safi. Tampak bersitegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan. Mbah Safi hanya mengatakan, "Wis tolah, mari nono timbang kabeh anakmu dicupuk nang arep raimu. Sudah, hentikan saja semuanya sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab pelan, "Gak urusanmu. Bukan urusanmu." Wedhus gibas, kambing kotor atau berbulu. Itukah jenis penerawangan sing nuntun awakmu? Itukah jenis iblis atau jin yang menuntunmu? Mbok Sartem gak salah. Pancen pantes anak iblismu mati. Mbok Sartem tidak bersalah. Memang anak iblismu pantas mati. Mbah Safi pergi meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya, ia tahu, ia tidak, atau lebih tepatnya, belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh pada Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lamban namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit. Namun satu hal yang diingat teman gue, Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya sampai mampu membeli tanah luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tetek bengek menyerupai orang kaya baru. Sampai sini masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga, setiap hari di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto, sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini sangat jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini, warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakitnya ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang, setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Dari sini, kita akan mulai masuk ke inti ceritanya.
cerita yang dulu sempat bikin gue penasaran dan melihat langsung lokasinya.